Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di channel 101 Kisah Nyata. Di sini, kami akan membagikan kisah-kisah inspiratif, penuh makna, dan diangkat dari kehidupan nyata. Setiap cerita hadir untuk memberikan pelajaran, motivasi, serta membuka mata hati kita tentang arti kehidupan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Pagi itu udara terasa dingin menusuk tulang. Matahari baru saja muncul dari balik gedung-gedung tinggi. Sinarnya samar-samar menembus kabut tipis yang masih menggantung di udara. Di sebuah sudut kota, tepat di dekat pasar tradisional yang mulai ramai, tampak seorang pria paruh baya berjalan dengan langkah gontai. Pak Darto, begitu orang-orang biasa memanggilnya, sedang menjalani rutinitasnya setiap hari sebagai seorang pemulung. Di pundaknya tergantung karung besar yang sudah usang, penuh tambalan di sana-sini. Tangannya menggenggam sebilah besi panjang yang ujungnya bengkok, alat sederhana yang ia gunakan untuk mengais-ngais sampah. Meski hidupnya serba kekurangan, wajahnya selalu terlihat sabar menerima kenyataan. Sehari-hari ia mencari botol plastik, kardus, atau barang bekas lain yang bisa dijual kembali, sekadar untuk menukar beberapa ribu rupiah agar bisa membeli makanan. Suara klakson kendaraan terdengar bersahutan di jalan besar tak jauh dari tempatnya berdiri. Bau busuk dari tumpukan sampah menusuk hidung, bercampur dengan aroma ikan asin dari pasar yang tak jauh dari situ. Namun, bagi Pak Darto, semua itu bukan hal baru. Ia sudah terbiasa dengan bau, debu, dan kotoran. Baginya, tumpukan sampah adalah ladang rezeki yang harus ia jelajahi setiap hari. Pagi itu, langkahnya terhenti di depan sebuah kontainer besar berisi sampah rumah tangga. Seperti biasa, ia menurunkan karung dari pundaknya, lalu mulai mengais-ngais isi kontainer. Botol plastik, ia pisahkan, kardus ia lipat, dan kaleng-kaleng ia kumpulkan. Tangannya yang kasar terus bekerja tanpa lelah. Namun tiba-tiba, telinganya menangkap sesuatu yang berbeda. Ada suara lirih, samar, seperti tangisan yang teredam. Pak Darto berhenti sejenak. Ia mengerutkan dahi, mencoba memastikan apakah itu hanya perasaan atau memang nyata. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Suara tangisan seorang anak kecil, lemah, dan penuh rasa takut. Dengan hati-hati, ia mengarahkan pandangannya ke salah satu sudut tumpukan sampah. Tangannya yang gemetar mulai menggeser beberapa plastik besar yang menutupi. Bau busuk semakin menusuk, tapi ia tidak peduli. Saat lapisan kantong plastik itu tersingkap, matanya membelalak. Di balik tumpukan itu, tergeletak seorang gadis kecil. Tubuhnya kotor, wajahnya penuh debu, dan rambutnya kusut berantakan. Mata gadis itu sembab karena menangis terlalu lama. Usianya mungkin sekitar 6 tahun, terlalu kecil untuk berada di tempat sekotor dan seberbahaya itu. Pak Darto tertegun. Tenggorokannya tercekat, sulit percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia segera meletakkan tongkat besinya dan merunduk mendekati gadis itu. Dengan suara lembut, ia mencoba menenangkan. "Dek, kamu kenapa ada di sini? Siapa yang taruh kamu di sini?" Ucapnya dengan nada penuh kebingungan dan iba. Gadis itu tidak langsung menjawab. Ia hanya memeluk lututnya erat-erat, tubuhnya gemetar ketakutan. Sesekali ia menoleh dengan tatapan penuh waspada, seakan masih dikuasai rasa trauma. Tangisnya pecah, lagi kali ini lebih keras, seperti anak kecil yang sudah kehilangan harapan. Hati Pak Darto terasa hancur melihatnya. Di balik kehidupan kerasnya sebagai pemulung, ia masih punya hati nurani yang lembut. Ia sadar bahwa meninggalkan gadis itu di sana bukanlah pilihan. Dengan perlahan, ia meraih tubuh kecil itu, mengangkatnya dari tumpukan sampah. Gadis itu awalnya memberontak, menolak disentuh. Tapi pelukan Pak Darto yang hangat membuatnya sedikit luluh. "Tenang, Nak. Bapak tidak akan menyakitimu. Ayo, keluar dari tempat ini. Kamu tidak pantas ada di sini," bisiknya pelan. Langkah demi langkah, ia keluar dari tumpukan sampah sambil menggendong tubuh kecil itu. Warga sekitar yang melintas sempat melirik heran, namun tidak ada yang benar-benar peduli.
Kehidupan kota memang seringkali membuat orang-orang lebih sibuk dengan urusannya sendiri daripada menolong orang lain. Pak Darto duduk sejenak di tepi jalan, masih menggendong gadis itu di pangkuannya. Ia mengusap rambut kusutnya, mencoba membuatnya merasa lebih tenang. "Nak, siapa namamu? Kamu dari mana? Bapak bisa bantu pulangkan kamu kalau tahu rumahmu," tanyanya pelan. Namun gadis itu hanya terisak tanpa menjawab. Bibirnya gemetar, seolah ingin bicara tapi tertahan oleh rasa takut yang terlalu dalam. Pak Darto hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu, butuh waktu bagi gadis kecil itu untuk merasa aman dan mau bercerita. Di dalam hati, ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin ada anak sekecil ini berada sendirian di tumpukan sampah? Apakah ia dibuang? Apakah ia tersesat? Atau ada orang yang sengaja meninggalkannya di sana? Semua pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya tanpa jawaban. Satu hal yang pasti, ia tidak bisa membiarkan anak itu tetap di sana. Ia mungkin hanya seorang pemulung miskin, tapi ia masih punya rasa kemanusiaan. Dengan tekad sederhana, ia memutuskan membawa gadis itu ke gubuknya. Meski kehidupannya serba kekurangan, ia yakin masih bisa memberi sedikit rasa aman dan perlindungan. Dengan langkah pelan, Pak Darto kembali memanggul karungnya yang kosong di satu bahu. Sementara tangan satunya memegang erat tubuh mungil gadis kecil itu. Gadis itu bersandar lemah di dadanya. Matanya perlahan terpejam karena lelah menangis terlalu lama. Pagi yang tadinya seperti biasa, berubah menjadi awal dari sebuah kisah tak terduga. Seorang pemulung miskin yang sehari-hari hanya bergelut dengan sampah, kini menemukan seorang gadis kecil yang terlantar di tempat paling tidak pantas. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia yakin bahwa pertemuan itu bukanlah sebuah kebetulan. Mungkin inilah jalan takdir yang sedang digariskan untuk mereka berdua. Hari mulai beranjak siang ketika Pak Darto akhirnya tiba di gubuk sederhananya. Gubuk itu berdiri di pinggiran kali, terbuat dari papan kayu bekas, atapnya dari seng berkarat yang bolong di sana-sini. Meski sederhana, tempat itu selama ini menjadi satu-satunya tempat berteduh baginya dari panas, hujan, dan dinginnya malam. Ia membuka pintu gubuk yang hanya berupa potongan triplex yang dipasang seadanya, lalu melangkah masuk dengan hati-hati. Gadis kecil yang tadi ia temukan di tumpukan sampah masih berada di gendongannya, tubuhnya ringan seperti tak terisi tenaga. Pak Darto menurunkannya perlahan di atas tikar lusuh yang tergelar di sudut ruangan. Di dalam gubuk itu hanya ada beberapa barang seadanya. Sebuah tungku kecil, ember berisi air, karung-karung berisi botol plastik, dan beberapa pakaian yang sudah usang. Namun bagi Pak Darto, semua itu cukup. Ia terbiasa hidup sederhana, asalkan masih bisa makan dan tidur dengan tenang. Kini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak sendirian di gubuk itu. Ada seorang gadis kecil yang kini menatapnya dengan mata sayu, penuh kebingungan. Tubuhnya masih bergetar ketakutan. "Dek, kamu lapar ya?" tanya Pak Darto pelan sambil tersenyum, mencoba menghapus ketegangan yang jelas terlihat di wajah anak itu. Gadis itu tidak menjawab. Hanya matanya yang bergerak sebentar, lalu kembali, tertunduk. Air mata masih mengalir di pipinya yang kotor. Sesekali ia menyeka dengan punggung tangannya, tapi tangisnya justru semakin terdengar pilu. Pak Darto merasa hatinya semakin teriris. Ia tahu betul bagaimana rasanya tidak punya siapa-siapa. Ia tahu bagaimana sakitnya ditinggalkan. Rasa itu kini terpancar jelas di wajah mungil di depannya. Ia lalu bangkit, berjalan ke pojok gubuk, mengambil sebungkus nasi sisa yang ia dapat semalam dari pemberian pedagang pasar. Meski hanya nasi putih dengan sedikit sayur dan tempe, ia yakin itu bisa membuat anak kecil itu sedikit tenang. Ia membuka bungkusnya, meniup-niup agar tidak terlalu panas, lalu menyodorkannya perlahan. "Ayo makan, Nak, biar ada tenaga," ucapnya, sambil mendekatkan nasi itu ke tangan mungil gadis tersebut. Namun gadis itu hanya menatap nasi itu sekilas, lalu menunduk lagi. Tangannya tidak bergerak, bibirnya hanya bergetar kecil. Ia kembali menangis, kali ini lebih keras, seolah rasa takut yang ia simpan semakin membuncah. Pak Darto terdiam sejenak. Ia sadar bahwa gadis ini bukan sekadar lapar. Ada luka yang jauh,
lebih dalam. Luka yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan sesuap nasi. Luka batin, luka ketakutan yang membuatnya tidak mampu mengucapkan satu kata pun. Baiklah, tidak apa-apa kalau belum mau makan. Bapak taruh di sini dulu, ya. Kalau kamu lapar, tinggal ambil, ucapnya lembut. Ia meletakkan nasi itu di samping tikar, lalu kembali duduk bersila di dekat anak itu. Sekian menit berlalu, hening hanya diisi suara tangisan kecil. Pak Darto tak beranjak, hanya menemani. Ia tidak ingin memaksa. Ia tahu butuh waktu untuk anak itu bisa merasa aman. Sesekali, ia mengusap punggung gadis itu dengan lembut, seperti seorang ayah yang menenangkan anaknya. Jangan takut, nak. Kamu sudah tidak di sana lagi. Tidak ada yang akan menyakitimu di sini. Kamu aman bersama Bapak, katanya pelan. Namun gadis itu tetap tidak bersuara. Ia hanya sesekali mengangkat wajahnya, lalu kembali menunduk. Tangannya memeluk lutut lebih erat, seakan itu satu-satunya pertahanan yang ia punya. Hari berjalan lambat. Cahaya matahari masuk dari sela-sela papan gubuk, menerangi wajah kecil itu yang penuh air mata. Dalam hatinya, Pak Darto semakin yakin bahwa anak ini pasti mengalami sesuatu yang buruk. Ia terlihat bingung, linglung, dan jelas tidak bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Namamu siapa, nak? Rumahmu di mana? Tanya Pak Darto sekali lagi dengan penuh kesabaran. Tidak ada jawaban, hanya isak tangis. Pak Darto akhirnya memilih diam. Ia tahu, kata-katanya tidak akan masuk jika hati anak itu masih diselimuti ketakutan. Yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu. Menunggu sampai gadis kecil itu merasa cukup aman untuk berbicara. Siang pun berganti sore. Gadis kecil itu masih tidak banyak bicara, hanya sesekali menatap Pak Darto dengan mata yang penuh keraguan. Tapi yang berbeda, kali ini tangisnya sudah mulai mereda. Meski belum mau makan, ia tampak sedikit lebih tenang. Pak Darto menghela napas lega. Syukurlah. Setidaknya kamu mau diam di sini. Itu sudah cukup untuk sekarang, gumamnya dalam hati. Ia lalu menyiapkan air bersih di ember kecil, mencelupkan kain lusuh, dan perlahan membersihkan wajah serta tangan gadis itu. Meski awalnya menolak, gadis itu akhirnya membiarkan. Air yang dingin menyentuh kulitnya, menghapus sedikit kotoran yang melekat. Lihat, kamu lebih cantik kalau bersih begini. Bapak yakin kamu anak baik. Bapak juga yakin, pasti ada keluarga yang sedang mencarimu, ucapnya, mencoba menyelipkan harapan agar anak itu merasa masih ada yang menunggunya. Gadis kecil itu menatap sekilas ke arah Pak Darto. Tatapan yang singkat, tapi cukup membuat hati lelaki tua itu bergetar. Ada sesuatu di mata itu, semacam rasa ingin percaya, meski masih tertutup oleh ketakutan. Hari pertama itu akhirnya ditutup dengan keheningan. Gadis kecil itu tertidur di atas tikar dengan mata masih basah oleh air mata. Pak Darto duduk di sudut gubuk, menatapnya dengan penuh tanda tanya. Ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya anak ini? Mengapa ia bisa ada di tumpukan sampah? Dan di mana orang tuanya sekarang? Meski banyak pertanyaan yang belum terjawab, ia tahu satu hal pasti. Ia tidak akan membiarkan anak itu terlantar lagi. Meskipun ia hanya seorang pemulung miskin, hatinya tidak tega melihat anak sekecil itu harus sendirian di dunia yang kejam ini. Dan tanpa ia sadari, keputusannya hari itu akan menjadi awal dari perjalanan panjang yang penuh kejutan. Perjalanan yang akan mengubah hidupnya, juga hidup gadis kecil yang masih terperangkap dalam ketakutan dan kebisuan. Malam itu, angin berhembus dingin menembus celah-celah gubuk tua yang berdiri di tepi kali. Suara riak air kali terdengar samar bercampur dengan derik seng yang bergesekan ditiup angin. Di dalam gubuk, lampu minyak kecil menyala redup menjadi satu-satunya penerangan. Pak Darto duduk bersandar di dinding papan. Matanya tidak lepas menatap tubuh mungil yang kini terbaring di atas tikar lusuh. Gadis kecil yang ia temukan di tumpukan sampah itu tertidur dengan wajah masih sembab karena air mata. Nafasnya teratur, meski sesekali tubuhnya bergerak gelisah, seolah mimpi buruk masih menghantuinya. Pak Darto hanya bisa menghela napas panjang. Dalam hatinya, ia merasa iba sekaligus bingung.
Bagaimana mungkin anak sekecil itu bisa terdampar di tempat seburuk tumpukan sampah? Apakah ia tersesat? Apakah ada orang yang tega membuangnya? Pikiran itu membuat dada Pak Darto sesak. Ia sendiri sudah kenyang merasakan pahitnya hidup, tapi ia tidak pernah membayangkan seorang anak kecil harus merasakan penderitaan yang jauh lebih berat. Ia menoleh ke sudut gubuk, melihat karung-karung botol plastik yang ia kumpulkan siang tadi. Hasilnya, tidak seberapa. Uang yang ia dapat bahkan seringkali tidak cukup untuk makan sehari. Namun kini, ada tanggung jawab baru yang hadir tanpa ia duga. Seorang anak kecil yang rapuh, butuh perhatian, butuh perlindungan, butuh kasih sayang. Ya Allah, gumamnya, lirih. Aku ini siapa? Aku hanya pemulung miskin. Tapi kau titipkan anak sekecil ini di tanganku. Apa yang bisa kulakukan untuknya? Ia menunduk. Tangannya meremas lututnya sendiri. Walau miskin, hati kecilnya tak sanggup membiarkan gadis itu sendirian. Ia merasa mungkin memang sudah jalannya untuk menemukan anak ini. Dan sejak saat itu, ia bertekad untuk merawatnya sebisanya, meski dengan segala keterbatasan yang ia miliki. Dengan hati-hati, ia mendekat. Ia merapikan tikar lusuh agar gadis itu bisa tidur lebih nyaman. Ia mengambil kain tipis yang sudah mulai robek, lalu menyelimutkan ke tubuh kecil itu. Tidurlah, nak. Biarpun tempat ini sederhana, semoga kamu merasa hangat, bisiknya. Tak lama, ia bangkit dan menyalakan tungku kecil. Dari ember di pojok ruangan, ia mengambil air seadanya. Ia rebus sebentar, lalu menuangkan ke dalam cangkir kaleng yang sudah penyok. Dari kantongnya, ia keluarkan gula merah yang tersisa sedikit. Ia larutkan ke dalam air hangat itu, berharap esok pagi bisa diberikan kepada anak kecil itu untuk menghangatkan tubuhnya. Malam berjalan lambat. Pak Darto tidak banyak tidur. Ia lebih banyak duduk sambil memperhatikan gadis kecil itu, memastikan ia aman. Setiap kali gadis itu menggeliat dalam tidurnya, ia mendekat, mengelus rambutnya pelan agar ia kembali tenang. Keesokan harinya, sinar matahari pagi masuk melalui celah papan. Gadis kecil itu bangun dengan mata masih sayu. Begitu melihat sekeliling, matanya kembali dipenuhi rasa takut. Ia terdiam, memeluk lututnya erat-erat. Pak Darto segera mendekat dengan senyum ramah. "Selamat pagi, nak. Kamu tidur nyenyak, ya? Bapak sudah buatkan minuman hangat. Coba diminum, biar badanmu segar." Ia menyodorkan cangkir kaleng berisi air gula hangat. Gadis itu ragu-ragu menatap cangkir itu lama. Pak Darto tidak memaksa, ia hanya meletakkannya di samping tikar. "Kalau kamu haus, ambil saja. Tidak apa-apa." Hari-hari berikutnya menjadi perjalanan penuh kesabaran. Gadis kecil itu hampir tidak pernah bicara. Hanya diam, kadang menangis, kadang memeluk dirinya sendiri. Pak Darto terus mencoba mendekati dengan cara sederhana, memberinya makanan, membersihkan tubuhnya dengan kain basah, dan mengajaknya duduk di luar gubuk saat sore hari agar ia bisa melihat langit. Meski hidup miskin, ia selalu berusaha menyisihkan apa yang dimilikinya. Jika ia mendapatkan makanan sisa dari pasar, ia pastikan gadis itu yang pertama kali makan. Jika ia hanya punya sepotong roti basi, ia potong menjadi 2, lalu memberikannya kepada gadis itu dengan senyum tulus. "Bapak tidak punya banyak, nak. Tapi apa yang Bapak punya, kita bagi bersama. Kamu tidak sendirian lagi." Pelan-pelan, gadis kecil itu mulai menunjukkan perubahan kecil. Meski masih sering menangis, tangisnya tidak sesering dulu. Sesekali ia berani menatap mata Pak Darto, meski hanya sebentar. Bahkan, pada suatu sore, ketika Pak Darto kembali dari memulung dan meletakkan seikat pisang kecil di atas tikar, gadis itu langsung meraih satu dan memakannya tanpa ragu. Itu menjadi pertanda bahwa ia mulai percaya. Pak Darto merasa haru. Ada secercah harapan di sana. Walau ia tidak tahu siapa sebenarnya anak itu, ia tahu bahwa perlahan gadis kecil itu mulai membuka hatinya. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu menatap anak itu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apa yang menunggu di hari esok. Ia tidak tahu apakah suatu hari nanti ada yang akan mencari anak itu. Tapi ia yakin,
Selama gadis kecil itu ada di sisinya, ia punya kewajiban untuk merawatnya. Mungkin aku miskin, tapi aku tidak boleh miskin hati. Anak ini butuh kasih sayang. Dan aku akan menjaganya sekuat yang aku bisa. Gumamnya pada diri sendiri. Hari demi hari, ikatan itu semakin kuat. Meski tanpa ikatan darah, hati Pak Darto mulai menganggap gadis kecil itu seperti anaknya sendiri. Ia merasa, hidupnya yang sebelumnya hampa kini punya arti baru. Ada seseorang yang harus ia lindungi. Ada alasan untuk terus bangun setiap pagi, meski dengan tubuh letih dan kehidupan yang keras. Dan tanpa ia sadari, kasih sayang sederhana yang ia berikan di tengah kekurangan itu akan menjadi pintu menuju takdir besar yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Hari-hari terus berlalu, dan gubuk tua di pinggir kali itu kini tak lagi terasa sepi. Sejak ditemukannya gadis kecil itu, rutinitas Pak Darto berubah. Ia tak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga seorang anak yang rapuh dan membutuhkan perhatian. Walau ia hidup dari sisa-sisa sampah, hatinya selalu penuh kasih. Setiap pagi, sebelum berangkat memulung, Pak Darto selalu memastikan gadis kecil itu aman di gubuk. Ia akan berkata, "Nak, Bapak pergi dulu sebentar. Kamu jangan takut. Ya, Bapak pasti pulang." Kadang gadis itu hanya menunduk, kadang menatap dengan mata besar yang masih penuh ragu. Namun pelan-pelan, rasa takut di wajahnya mulai berkurang. Di sore hari, ketika Pak Darto pulang membawa karung berisi botol plastik, kardus, atau kaleng, ia selalu menyelipkan sesuatu untuk anak itu. Bisa berupa roti sisa, buah dari pedagang, pasar, atau sekadar permen yang ia dapat dari orang baik hati di jalan. Dan setiap kali ia mengulurkan makanan itu, mata gadis kecil itu akan berbinar sebentar, lalu buru-buru menunduk kembali. Alhamdulillah, gumam Pak Darto suatu sore, meski aku miskin, setidaknya masih bisa melihat anak ini tersenyum. Hari demi hari, hubungan mereka semakin hangat. Gadis kecil itu yang awalnya hanya menangis, kini mulai berani duduk di samping Pak Darto. Ia bahkan terkadang menatap wajah lelaki tua itu dengan penuh rasa ingin tahu. Meski bibir mungilnya belum berani mengeluarkan kata, perubahan itu memberi harapan besar bagi Pak Darto. Suatu malam, ketika lampu minyak menyala redup, Pak Darto duduk sambil menambal karung usangnya. Gadis kecil itu duduk di tikar, memeluk boneka kecil yang ia temukan di antara sampah beberapa hari lalu. Boneka itu lusuh, satu matanya hilang. Namun bagi anak kecil itu, boneka itu menjadi teman barunya. Pak Darto menatapnya sambil tersenyum. "Nak, Bapak boleh tahu namamu? Supaya Bapak tidak terus memanggilmu Nak saja. Kamu pasti punya nama yang indah." Gadis itu terdiam. Tangannya memeluk boneka lebih erat. Matanya menatap lantai tanah gubuk itu, seakan menimbang-nimbang. "Tidak. Apa-apa kalau kamu masih takut. Bapak bisa tunggu," ujar Pak Darto lagi dengan nada lembut. Ia tahu, anak itu butuh waktu. Beberapa detik berlalu, suasana hening. Hanya terdengar suara jangkrik di luar gubuk. Lalu, tiba-tiba, terdengar suara lirih. Sangat pelan, nyaris tak terdengar. "Lina." Pak Darto tersentak, matanya melebar. Ia menoleh cepat ke arah gadis kecil itu. "Apa tadi? Kamu bilang apa, Nak?" Gadis itu menunduk makin dalam. Pipi kecilnya bersemu merah. Dengan suara terbata-bata, ia mengulang sekali lagi. "Namaku Lina." Untuk sesaat, waktu seakan berhenti bagi Pak Darto. Hatinya bergetar. Setelah berminggu-minggu hanya mendengar tangisan dan keheningan, akhirnya ada kata yang keluar dari bibir mungil itu. Sebuah nama sederhana, namun begitu bermakna. Pak Darto tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. "Lina, nama yang indah sekali. Terima kasih sudah mau memberitahu Bapak. Mulai sekarang, Bapak akan panggil kamu Lina, ya?" Lina menoleh sebentar, menatap wajah lelaki tua itu. Ada sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan lagi tatapan penuh takut, melainkan ada seberkas kepercayaan yang mulai tumbuh. Meski ia tidak bicara lagi malam itu, namun namanya yang terucap menjadi pertanda
bahwa ia mulai membuka diri. Sejak malam itu, perubahan-perubahan kecil semakin terlihat. Lina yang dulu hanya diam dan menangis, kini mulai berani tersenyum. Senyumnya memang masih singkat, tapi bagi Pak Darto, itu sudah lebih berharga daripada apapun. Suatu pagi, ketika Pak Darto pulang membawa sepotong roti, Lina menyambutnya di pintu gubuk. Ia meraih tangan Pak Darto dan menatapnya sebentar. "Terima kasih, Pak," ucapnya pelan. Pak Darto terdiam, hatinya seperti diremas bahagia. Air mata hampir jatuh dari pelupuknya. Anak yang dulu ia temukan di tumpukan sampah, kini sudah berani bicara, meski hanya sedikit. Ia merasa perjuangannya tidak sia-sia. Hari-hari berikutnya, Lina semakin banyak bercerita. Ia mulai mengucapkan kata-kata sederhana tentang boneka lusuhnya yang ia beri nama Mimi, tentang mimpinya semalam, tentang perasaan takut yang masih sering datang tiba-tiba. Pak Darto mendengarkan dengan sabar, selalu menenangkan dengan kata-kata lembut. Di sore hari, mereka sering duduk berdua di depan gubuk, memandangi langit yang mulai berubah warna jingga. Pak Darto akan berkata, "Lina, lihat, langitnya indah sekali. Setiap sore warnanya berbeda. Itu tanda kalau hidup kita juga bisa berubah, Nak. Dari gelap jadi terang." Lina akan menatap langit dengan mata berbinar, lalu tersenyum kecil. Meskipun hidup mereka sederhana, ada kehangatan yang mulai tumbuh. Lina tidak lagi merasa sendirian. Dan bagi Pak Darto, hidupnya yang dulu sepi kini terasa penuh arti. Namun, meski Lina sudah menyebut namanya, ia belum pernah bercerita tentang asal-usulnya. Setiap kali ditanya tentang rumah atau orang tuanya, wajahnya langsung berubah pucat. Ia memilih diam, lalu bersembunyi di balik bonekanya. Pak Darto tidak pernah memaksa. Ia hanya berkata, "Tidak apa-apa, Lina. Kalau kamu sudah siap, kamu bisa cerita. Bapak akan selalu dengar." Hari demi hari, nama itu semakin melekat di hati Pak Darto. "Lina," panggilnya setiap pagi dengan penuh sayang. "Ayo makan." Atau ketika malam tiba, ia berkata, "Selamat tidur, Lina. Mimpi indah, ya." Dan setiap kali nama itu terucap, Lina merasa sedikit lebih aman. Nama yang dulu mungkin penuh luka, kini perlahan menjadi simbol harapan baru dalam hidupnya. Pak Darto tahu, perjalanan mereka masih panjang. Tapi ia percaya, langkah kecil ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Sebuah ikatan yang lahir bukan dari darah, melainkan dari kasih sayang yang tulus. Hari itu, suasana pasar lebih ramai dari biasanya. Pedagang berteriak menawarkan dagangannya. Aroma ikan asin bercampur dengan bau buah busuk dan sayur layu. Di tengah keramaian, Pak Darto berjalan gontai dengan karung di punggung. Keringat membasahi dahinya, namun ia tetap tersenyum. Dalam hatinya, ia tidak terlalu memikirkan seberapa banyak barang bekas yang ia kumpulkan hari itu. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana caranya bisa membawa pulang sedikit makanan untuk Lina. Sejak gadis kecil itu hadir di hidupnya, arah hidup Pak Darto berubah. Ia yang dulu hanya memulung untuk dirinya sendiri, kini selalu punya alasan baru untuk berusaha lebih keras. Ia tidak ingin Lina kelaparan. Ia ingin setidaknya ada makanan hangat di gubuk, walau hanya sederhana. Di pojok pasar, Pak Darto berhenti sejenak. Dari warung kopi kecil, terdengar suara televisi yang volumenya cukup keras. Televisi itu sudah tua, gambarnya bersemut, namun tetap menjadi hiburan bagi para pedagang. Biasanya Pak Darto tidak begitu peduli, tapi kali ini ada sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di layar televisi muncul berita darurat. Tulisan besar berwarna merah di bagian bawah layar bertuliskan, "Anak hilang, pencarian masih berlanjut." Wajah seorang gadis kecil terpampang jelas di layar itu. Foto yang ditampilkan memperlihatkan seorang anak dengan rambut panjang terurai, senyum polos, dan mata bulat penuh cahaya. Pak Darto membelalakan mata. Jantungnya berdetak lebih cepat. Wajah itu begitu familiar. Terlalu mirip dengan gadis kecil yang kini tinggal bersamanya. Reporter di televisi menjelaskan dengan suara tegas, seorang anak perempuan bernama Lina, putri Anindya, usia 6 tahun, dinyatakan hilang sejak 3 minggu lalu. Anak ini berasal dari keluarga terpandang.
Hingga kini, pihak keluarga masih melakukan pencarian dengan bantuan kepolisian. Bagi masyarakat yang menemukan atau memiliki informasi, diharapkan segera menghubungi nomor yang tertera di layar. Pak Darto terdiam. Dunia seakan berhenti sesaat. Kata-kata reporter itu menggema di telinganya. Nama yang disebut, Lina. Sama persis dengan nama yang gadis itu ucapkan dengan lirih beberapa hari lalu. Tangannya gemetar memegang tongkat besi yang biasa ia gunakan untuk mengais sampah. Ia menatap layar televisi tanpa berkedip. Semakin lama ia perhatikan, semakin jelas bahwa anak dalam foto itu benar-benar Lina. Meski di foto gadis itu terlihat bersih, rapi, dan tersenyum bahagia, sementara Lina yang ia kenal lusuh, trauma, dan sering menangis, tapi sorot matanya sama persis. Perasaan campur aduk memenuhi hati Pak Darto. Ada rasa kaget, ada haru, tapi juga muncul rasa takut. Ia sadar, anak yang selama ini ia rawat ternyata bukan anak biasa. Ia bukan anak yatim piatu yang dibuang begitu saja, melainkan anak dari keluarga besar yang punya segalanya. Pak Darto menelan ludah. Ia merasa dadanya sesak. Ya Allah, jadi benar dia anak orang kaya yang hilang itu? Bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Beberapa orang di warung kopi ikut berkomentar. Kasihan sekali, cantik-cantik hilang begitu saja. Iya, keluarganya pasti bingung sekali. Katanya keluarganya kaya raya, pasti mereka cari habis-habisan. Apa jangan-jangan ada yang menculik lalu membuangnya? Kalimat-kalimat itu makin menusuk telinga Pak Darto. Ia ingin segera berlari pulang, memastikan Lina baik-baik saja. Ia ingin memeluk anak itu erat-erat. Ia ingin menanyakan banyak hal, tapi di sisi lain ia sadar, Lina mungkin belum siap menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan langkah tergesa, Pak Darto kembali menuju gubuk. Sesampainya di sana, ia mendapati Lina sedang duduk di tikar, memainkan boneka lusuhnya. Begitu melihat Pak Darto datang, Lina tersenyum kecil, lalu berlari menghampiri. Pak Darto berjongkok, menatap wajah mungil itu dengan mata berkaca-kaca. Senyum Lina membuat hatinya semakin yakin. Anak inilah yang tadi wajahnya muncul di televisi. Anak yang selama ini dicari-cari keluarganya. Anak yang ia temukan di tumpukan sampah dalam keadaan mengenaskan. Lina, suara Pak Darto bergetar. Nak, boleh Bapak tanya sesuatu? Lina terdiam, menatap dengan polos. Boneka lusuhnya ia peluk erat. Apakah kamu benar anak yang hilang itu? Anak yang keluarganya sedang mencari-cari di televisi? Wajah Lina mendadak berubah. Senyum kecilnya menghilang, digantikan dengan ekspresi cemas. Ia menunduk, menggigit bibirnya, lalu perlahan air mata kembali mengalir di pipinya. Tubuhnya gemetar, seakan ada rasa takut besar yang kembali muncul. Pak Darto buru-buru memeluknya. Sudah, maafkan Bapak. Jangan menangis. Kamu tidak perlu cerita kalau belum siap. Yang penting, kamu aman di sini. Bapak janji, Bapak akan selalu melindungi kamu. Pelukan itu membuat Lina sedikit tenang. Ia tidak berkata sepatah kata pun, hanya menangis di bahu Pak Darto. Namun dari reaksinya, Pak Darto semakin yakin, anak ini memang benar anak yang sedang dicari. Malam itu Pak Darto duduk termenung lama setelah Lina tertidur. Ia menatap wajah polos itu, mengusap rambutnya dengan lembut. Ada banyak pertanyaan yang bergelayut di benaknya. Mengapa anak sekaya itu bisa berakhir di tumpukan sampah? Siapa yang tega membuangnya? Dan apa yang harus ia lakukan sekarang? Di satu sisi, ia tahu bahwa mengembalikan Lina kepada keluarganya adalah hal yang benar. Keluarga itu pasti sangat merindukan anaknya. Namun di sisi lain, ada perasaan berat di hatinya. Selama beberapa minggu terakhir, Lina sudah seperti anak sendiri. Ia tidak bisa membayangkan harus berpisah begitu saja. Ya Allah, tunjukkan jalan terbaik. Aku tidak mau kehilangan Lina. Tapi aku juga tahu, dia bukan milikku. Dia milik keluarganya. Aku hanya titipan sementara, ucapnya lirih, hampir tak kuasa menahan air mata. Malam semakin larut. Angin malam masuk dari celah dinding gubuk. Pak Darto masih terjaga, matanya terus menatap Lina yang tidur pulas dengan boneka lusuh di pelukannya. Di balik wajah polos itu, ada misteri besar yang belum terungkap. Dan Pak Darto tahu, cepat atau lambat,
kenyataan itu akan mengetuk pintu kehidupannya. Di sebuah rumah megah dengan halaman luas dan pagar tinggi menjulang, suasana terasa begitu muram. Rumah itu bukan sembarang rumah. Dari luar, orang bisa langsung tahu bahwa penghuninya adalah keluarga terpandang. Pilar-pilar kokoh menopang atap yang menjulang, lantai marmer berkilau, dan mobil-mobil mewah berjejer di garasi. Namun, semua kemewahan itu terasa hampa. Tidak ada tawa, tidak ada canda, yang terdengar hanyalah kesunyian, bercampur kesedihan mendalam. Di ruang keluarga, duduk seorang wanita parubaya dengan wajah pucat, matanya sembab, terlihat jelas sisa-sisa air mata yang seolah tidak pernah berhenti. Ia adalah Nyi Ratna, ibu dari Lina. Di sampingnya, seorang pria berwajah tegas namun kini tampak rapuh, menatap kosong ke arah jendela. Dialah Tuan Arman, ayah dari Lina. Sudah sebulan lebih mereka tidak tidur dengan tenang. Sejak hari itu, hari ketika Lina tiba-tiba menghilang di sebuah pusat perbelanjaan, hidup mereka seakan runtuh. Segala daya sudah mereka lakukan. Pencarian besar-besaran dengan bantuan polisi, memasang foto di setiap sudut kota, mengumumkan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa menemukan. Namun, hasilnya nihil. Di ruang tamu, meja besar penuh dengan foto-foto Lina. Ada yang masih terbingkai, ada yang sudah kusut karena sering dibawa kemana-mana. Ratna menatap salah satu foto dengan mata berkaca-kaca. Lina, di mana kamu sekarang, Nak? Apa kamu masih makan dengan baik? Apa kamu kedinginan? Bisiknya lirih, suaranya bergetar. Arman, meski berusaha kuat, tak kuasa menyembunyikan kegelisahan. Kita sudah mencarinya kemana-mana, Ratna. Polisi juga belum menemukan jejak. Bagaimana kalau dia benar-benar sudah tidak ada? Suaranya tercekat, seolah lidahnya menolak mengucapkan hal itu. Namun rasa putus asa semakin menghantui. Ratna langsung menangis lebih keras, memukul dada suaminya pelan. Jangan katakan begitu, Man. Dia masih hidup. Aku yakin anak kita masih hidup. Aku bisa merasakannya di sini. Ia menepuk dadanya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ikatan batin seorang ibu tidak mungkin salah. Suasana rumah itu menjadi saksi betapa hancurnya keluarga yang kehilangan anak tunggal mereka. Bahkan para pekerja rumah tangga pun sering terlihat ikut menangis diam-diam. Semua orang di rumah itu merasakan kehilangan yang sama. Namun, pada suatu sore yang mendung, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Telepon rumah berdering nyaring. Arman yang duduk termenung segera meraihnya. "Halo, ini rumah keluarga Arman," ucapnya dengan suara lelah. Dari seberang, terdengar suara seorang pria asing. Suaranya terdengar ragu tapi tegas. "Pak, maaf kalau saya lancang. Saya hanya ingin memberitahu sesuatu. Saya tidak tahu apakah benar atau tidak, tapi beberapa hari lalu saya melihat seorang pemulung di daerah pasar. Dia berjalan dengan seorang anak kecil. Wajah anak itu sangat mirip dengan wajah anak di berita televisi. Anak hilang yang bernama Lina." Arman mendadak berdiri, matanya melebar. "Apa? Benarkah? Anda tidak salah lihat?" Pria itu terdengar agak gugup. "Saya juga tidak yakin, Pak. Anak itu lusuh, pakaiannya kotor. Tapi sorot matanya sama persis dengan foto yang beredar. Saya hanya merasa harus memberitahu, siapa tahu memang benar." Arman hampir tidak bisa menahan emosinya. Tolong katakan pada saya, di mana Anda melihat anak itu? Di mana persisnya?" Pria itu menyebut sebuah lokasi di dekat pasar tradisional di pinggiran kota. Arman mencatat dengan tangan gemetar. Setelah ucapan terima kasih yang terbata-bata, ia segera menutup telepon. Ratna yang dari tadi memperhatikan langsung mendekat. "Ada apa, Man? Siapa yang menelepon?" Dengan suara bergetar, Arman menjawab. "Ada orang," dia bilang, melihat anak yang mirip Lina bersama seorang pemulung di daerah pasar. "Ratna, mungkin itu benar anak kita." Ratna menutup mulutnya, tubuhnya gemetar. Air matanya mengalir deras, kali ini bukan hanya kesedihan, melainkan bercampur dengan harapan yang tiba-tiba kembali menyala. "Ya Allah, benar, Man.
Lina masih hidup? Dia benar-benar masih hidup? Arman mengangguk, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada secercah cahaya di tengah kegelapan yang mereka alami. Ia segera meraih telepon genggamnya, menghubungi pihak kepolisian. Tak butuh waktu lama, beberapa petugas datang ke rumah mereka. Mereka mencatat informasi yang baru saja diterima. Meski belum pasti, mereka tidak mau melewatkan satupun petunjuk. Ratna duduk di sofa dengan tangan bergetar, tak henti-hentinya berdoa. Ya Allah, lindungi anakku. Jangan biarkan dia menderita lebih lama. Dekatkan kami kembali. Jangan pisahkan kami lagi. Di sisi lain, Arman berbicara dengan nada tegas kepada polisi. Kami tidak peduli berapa biaya yang harus keluar. Tolong lakukan apapun untuk menindaklanjuti informasi ini. Saya hanya ingin anak saya kembali. Polisi berjanji akan segera menurunkan tim kecil untuk mengecek lokasi. Mereka menenangkan pasangan itu agar tidak langsung pergi sendiri, karena situasi bisa berbahaya. Namun bagi Ratna, waktu terasa begitu lambat. Ia mondar-mandir di ruang tamu, menatap foto Lina yang berjejer di meja. Hatinya campur aduk antara harapan dan ketakutan. Bagaimana jika benar itu Lina? Bagaimana jika ternyata hanya mirip? Bagaimana jika semua ini hanyalah harapan palsu? Malam itu, rumah yang biasanya sunyi oleh kesedihan berubah menjadi tempat penuh doa dan harapan. Ratna tidak berhenti melantunkan doa, sementara Arman duduk dengan tangan mengepal, menatap kosong ke arah pintu, seolah menunggu anaknya pulang, kapan saja. Dan di tengah kegelisahan itu, satu hal pasti, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka tidak lagi merasa benar-benar kehilangan. Ada cahaya kecil yang kembali menyinari hati mereka, cahaya yang bernama harapan. Mereka tidak tahu bahwa di gubuk reyot di pinggiran kota, Lina saat itu sedang tidur pulas di pangkuan seorang pemulung bernama Pak Darto. Seorang lelaki sederhana yang tanpa sengaja menjadi pelindung sementara bagi harta paling berharga mereka. Pagi itu, langit cerah. Burung-burung kecil berterbangan bebas, sementara sinar matahari menerobos masuk dari celah-celah gubuk reyot milik Pak Darto. Lina duduk di tikar lusuh, memeluk boneka kainnya yang sudah robek di beberapa bagian. Meski sederhana, gubuk itu sudah memberinya rasa aman selama sebulan terakhir. Pak Darto sendiri duduk tak jauh dari Lina. Ia baru saja kembali dari pasar, membawa sebungkus kecil nasi uduk untuk sarapan mereka. Ia tersenyum melihat Lina menyambutnya dengan wajah ceria. Senyum itu selalu berhasil menghapus rasa letih dan lapar yang sering mengiringi hari-harinya. Namun, di balik senyum itu, hatinya dipenuhi kegelisahan. Sejak ia melihat wajah Lina terpampang di televisi sebagai anak hilang, ia tahu waktunya semakin dekat. Cepat atau lambat, keluarga Lina pasti akan menemukan jejak. Dan benar saja, pagi itu, kegelisahan yang ia simpan berubah menjadi kenyataan. Dari kejauhan, terdengar suara mesin, mobil yang mendekat. Tidak seperti biasanya, jalan tanah di dekat gubuk Pak Darto jarang dilewati kendaraan, apalagi mobil besar. Semakin lama, suara itu makin jelas. Hingga akhirnya tampak sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di depan gubuk kecil itu. Pak Darto tertegun, jantungnya berdegup kencang. Warga sekitar yang kebetulan melintas juga ikut berhenti, menatap takjub. Mereka tidak pernah melihat mobil semewah itu masuk ke kawasan kumuh tersebut. Dari dalam mobil, turun beberapa orang berpakaian rapi. 2 di antaranya adalah petugas kepolisian. Sedangkan di belakang mereka tampak sepasang suami istri yang wajahnya pucat namun penuh harap. Mata mereka langsung berkeliling mencari sesuatu atau seseorang. Pak Darto berdiri kaku, sementara Lina spontan bersembunyi di balik tubuhnya. Tangannya menggenggam erat kain baju Pak Darto, matanya terlihat panik, seolah insting kecilnya merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Petugas kepolisian maju selangkah, berbicara dengan suara tegas namun tetap sopan. Apakah benar Anda Pak Darto? Pemulung yang tinggal di sini? Pak Darto mengangguk pelan, tubuhnya terasa lemas. Iya Pak, saya Darto. Petugas itu menatap ke arah Lina yang bersembunyi di balik punggungnya.
Lalu ia mengangguk, memberi isyarat kepada pasangan yang berdiri di belakang. Seketika, wanita paruh baya itu, Nyi Ratna bergegas. Maju, matanya langsung berkaca-kaca. Lina, nak itu kamu? Suaranya bergetar penuh emosi. Lina mendongak perlahan, menatap wajah wanita itu. Ada keraguan di matanya, seolah ia ingin memastikan apakah benar wanita itu mengenalnya. Namun begitu melihat tatapan penuh kasih sayang dan air mata yang jatuh, deras, hati kecilnya merasakan sesuatu yang familiar. Tiba-tiba, Ratna berlari, langsung meraih tubuh kecil itu ke dalam pelukannya. Ia menangis sejadi-jadinya. Lina, ini ibu, nak. Kamu masih hidup. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih sudah mempertemukan kami lagi. Lina awalnya kaku, namun pelukan hangat itu perlahan meluluhkan rasa takutnya. Air mata pun mengalir di pipinya. Ia memeluk balik dengan erat, meski masih menyisakan sedikit kebingungan. Di sisi lain, Tuan Arman berdiri dengan wajah penuh air mata. Ia mendekat, mengusap rambut Lina dengan tangan gemetar. Nak, ini ayah, kamu sudah kembali. Ayah janji, tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Suasana gubuk reyot itu mendadak berubah menjadi saksi pertemuan penuh haru. Warga sekitar yang menyaksikan ikut menitikkan air mata. Mereka melihat betapa besarnya cinta orang tua kepada anaknya. Cinta yang tak tergantikan oleh apapun. Pak Darto berdiri agak jauh, menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Ada rasa lega luar biasa, karena ia tahu anak itu akhirnya kembali ke pelukan keluarganya. Namun, di saat yang sama, hatinya terasa perih. Selama sebulan terakhir, Lina sudah ia anggap seperti anak sendiri. Ia tahu, setelah hari ini, kehidupannya akan kembali sepi. Petugas kepolisian menghampiri Pak Darto. Terima kasih banyak, Pak. Kalau bukan karena Anda, mungkin anak ini tidak akan selamat. Anda sudah berjasa besar. Pak Darto menunduk, suaranya lirih. Saya tidak melakukan apa-apa, Pak. Saya hanya menemukannya di tumpukan sampah. Saya tidak tega membiarkan dia sendirian. Ratna yang masih memeluk Lina mendengar ucapan itu. Ia segera berdiri menghampiri Pak Darto. Dengan mata sembab, ia menggenggam tangan kasar pria itu erat-erat. Pak, entah bagaimana kami bisa membalas kebaikan Anda. Anda telah menyelamatkan nyawa anak kami. Hidup kami tidak akan cukup untuk berterima kasih. Arman ikut mengangguk, menatap Pak Darto dengan penuh hormat. Anda orang yang luar biasa. Kami berhutang budi sebesar-besarnya. Kalau ada yang Anda butuhkan, katakan saja. Kami akan bantu. Pak Darto hanya tersenyum kecil. Saya orang miskin, Pak, Bu. Saya tidak butuh apa-apa. Yang penting, anak ini kembali ke keluarganya. Itu sudah lebih dari cukup bagi saya. Ucapan sederhana itu membuat semua orang yang hadir terdiam. Ada ketulusan yang begitu dalam. Setelah beberapa lama, akhirnya tiba saatnya Lina dibawa pergi. Petugas kepolisian membuka pintu mobil mewah itu. Ratna menggandeng tangan Lina, mengajaknya masuk. Namun sebelum melangkah, Lina menoleh ke arah Pak Darto. Ia berlari kecil, memeluk erat kaki pria tua itu. Bapak, terima kasih. Jangan lupakan Lina, ya? Ucapnya dengan suara kecil namun penuh haru. Pak Darto berjongkok, memeluk anak itu sekali lagi untuk terakhir kalinya. Nak, Bapak tidak akan pernah lupa. Kamu tetap anak Bapak. Meski sekarang kamu sudah kembali ke orang tuamu. Jadilah anak baik, ya. Air mata mengalir deras dari kedua mata mereka. Hingga akhirnya, dengan berat hati, Lina melepas pelukan itu dan melangkah masuk ke mobil bersama orang tuanya. Mesin mobil dinyalakan. Perlahan bergerak meninggalkan gubuk kecil itu. Warga sekitar masih berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan. Dari dalam mobil, Lina menempelkan wajahnya ke kaca jendela, melambaikan tangan kecilnya kepada Pak Darto. Pak Darto berdiri di depan gubuknya, menatap hingga mobil itu benar-benar hilang dari pandangan. Hatinya kosong, namun juga penuh rasa syukur. Ia tahu, meski harus kehilangan, ia telah melakukan hal yang benar. Hari itu,
sebuah mobil mewah datang menjemput seorang gadis kecil dari gubuk reot di pinggiran kota. Bagi keluarga kaya itu, mobil tersebut membawa kembali kebahagiaan yang sempat hilang. Namun bagi seorang pemulung bernama Pak Darto, mobil itu juga membawa pergi sepotong kebahagiaan yang sempat ia rasakan. Meski begitu, ia tersenyum. Karena ia percaya, kebahagiaan sejati adalah melihat orang yang kita sayangi kembali ke tempat yang seharusnya.